Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Iya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Hebat semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Iya, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Nah, sebelum kita memulai pada kegiatan pembelajaran nih, hari ini anak-anak akan belajar pelajaran IPS, yaitu mengenai materi perubahan wilayah provinsi di Indonesia. Nah, materi ini merupakan materi baru di kelas 6, sehingga teman-teman nanti akan belajar pengetahuan baru mengenai provinsi di Indonesia. Coba teman-teman, anak-anak hari ini, teman-teman itu tahu tidak kalau teman-teman itu sedang berada di provinsi apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Jawa Barat, Bu. Iya, betul sekali. Kita sekarang berada di Provinsi Jawa Barat dan sekarang kita akan belajar mengenai perubahan wilayah provinsi di Indonesia. Boleh di next? Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti dengan mengamati gambar, anak-anak akan mengidentifikasi perubahan wilayah provinsi di Indonesia. Kemudian dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengklasifikasikan perubahan wilayah di Indonesia dengan benar. Kemudian dengan kegiatan berkelompok, nantinya anak-anak dapat membuat peta pikiran terkait perubahan wilayah provinsi di Indonesia dengan benar, dan nantinya dengan kegiatan berkelompok, anak-anak bisa mempresentasikan hasil peta pikiran perubahan wilayah provinsi di Indonesia dengan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui, boleh di next Ibu Anissa. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya nih, yang pertama nanti anak-anak akan menyimak gambar, nanti juga kalian akan menyimak video. Lalu nanti setelah menyimak video, kalian juga akan berkegiatan secara berkelompok. Boleh di next? Iya, adapun aturan di dalam kelas ini yang harus anak-anak patuhi nih. Yang pertama, nanti apabila anak-anak ingin bertanya ataupun menjawab, diharapkan anak-anak bisa mengangkat tangan terlebih dahulu apabila ingin bertanya atau menjawab. Kemudian ketika ibu sedang menerangkan ataupun ibu guru yang lainnya sedang menerangkan, diharapkan kalian tidak mengobrol. Kemudian juga ketika temannya ada yang presentasi, diharapkan kalian yang tidak presentasi menyimak hasil diskusi atau menyimak hasil presentasi dari temannya masing-masing. Bisa? Iya, baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, kita pemanasan dulu nih, atau kita ice breaking dulu, oke? Oke. Nanti anak-anak ikuti gerakan ibu. Untuk teksnya atau liriknya sudah ada di kolom chat. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Ikutin apa yang ibu contohkan ya. Jadi kalau saya, itu saya seperti ini. Saya. Kemudian kalau senang itu seperti ini. Senang. Nah, senang seperti ini. Kalau hidup itu seperti ini. Hidup. Kalau sehat seperti ini. Kalau bersemangat seperti ini. Oke, bisa? Jadi seperti ini. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok, prok, prok. Saya senang hidup sehat salah, bentar. Ulangi lagi ya. Pabaliut ternyata.
Ulangi lagi ya. Jadi gini. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok, prok, prok. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Bisa? Oke, kita coba agak cepat ya. Liriknya sudah ada di kolom chat ya. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, baik. Untuk selanjutnya, anak-anak akan belajar bersama Ibu Salsa. Dilanjutkan dengan Ibu Salsa. Oke, baik. Apa kabarnya ini anak-anak? Baik, Bu. Pada sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini masih pada semangat gak nih? Masih semangat. Ya, semangat banget ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah video yang nantinya kalian harus disimak ya. Disimak baik-baik. Nanti Ibu akan berikan kalian pertanyaan. Nah, boleh di next. Nah, sekarang simak video tentang perbandingan wilayah provinsi di Indonesia. Halo teman-teman, Disimak selamat datang ya, di channel baik-baik. Garis Besar, sebuah channel yang membahas sejarah secara garis besar. Kali ini kita akan membahas 8 provinsi awal yang ada di Indonesia pada tahun 1945. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melaksanakan 3 kali sidang, yakni tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan 2 keputusan. Yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membentuk pemerintahan daerah di mana Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi didasarkan pada daerah dan bekas pemerintahan kolonial Belanda. Istilah provinsi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Sebuah provinsi terdiri dari beberapa karesidenan. Satu karesidenan terdiri dari banyak akbeling atau setingkat kabupaten. Penasaran kan apa saja ke-8 provinsi tersebut? Berikut ini adalah daftar 8 provinsi awal Indonesia pada tahun 1945. 1. Sumatera. Provinsi Sumatera dipimpin oleh Gubernur Teuku Muhammad Hasan yang juga seorang anggota PPKI. Provinsi ini beribu kota di Medan. Wilayah Provinsi Sumatera mencakup seluruh Pulau Sumatera beserta pulau dan kepulauan kecil di sekitarnya, seperti Nias, Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Mentawai. Provinsi Sumatera bertahan selama 3 tahun, hingga pada tahun 1998 provinsi ini dimekarkan menjadi 3 provinsi baru, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Pemekaran provinsi di Pulau Sumatera beserta pulau dan kepulauan kecil di sekitarnya terus berlanjut hingga sampai saat ini tercatat ada 10 provinsi. 2. Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Gubernur Mas Sutarjo Pertahanikusumo yang juga seorang anggota PPKI. Provinsi ini beribu kota di Bandung. Provinsi ini dulunya terdiri dari 5 karesidenan yaitu Banten, Batavia, Buitenweg, Priangan, dan Cirebon. Provinsi ini mengalami pemekaran pertama pada tahun 1959, di mana kota Jakarta mendapatkan peningkatan status menjadi sebuah provinsi yang bernama DKI Jakarta. Pemekaran kedua terjadi pada tahun 2000,
di mana bekas wilayah Karesidenan Banten memekarkan diri menjadi sebuah provinsi baru yang bernama Provinsi Banten. Tiga, Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh gubernur yang bernama Raden Panji Suroso yang juga seorang anggota PPKI. Provinsi ini beribu kota di Semarang. Provinsi ini dulunya terdiri dari 5 karesidenan, yaitu Semarang, Rembang, Kalongan, Banyumas, dan Kediri. Pada awal terbentuknya, wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak mencakup Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat. Namun pada tahun 1950, wilayah Surakarta Hadiningrat yang mencakup Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran masuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Yogyakarta Hadiningrat yang mencakup Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dan masih ada hingga saat ini. 4. Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Gubernur Raden Mas Tumenggung Suryo. Provinsi ini beribu kota di Surabaya. Provinsi ini dulunya terdiri dari 7 karesidenan, yaitu Surabaya, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun, dan Bojonegoro. Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang belum pernah mengalami pemekaran sejak awal terbentuknya. 5. Sunda Kecil. Provinsi Sunda Kecil dipimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Puja yang juga seorang anggota PPKI. Provinsi ini beribu kota di Singaraja. Nama Sunda Kecil diambil dari nama kepulauan provinsi ini. Pada tahun 1954, Provinsi Sunda Kecil berganti nama menjadi Provinsi Nusa Tenggara karena dianggap cocok untuk menggambarkan letak provinsi ini yang terdiri dari Nah, kalian sudah pada menyimak videonya? Nah, Ibu mau bertanya nih, di Indonesia ini ada berapa provinsi sih? Coba siapa yang tahu? Tiga puluh empat. Betul, berarti kalian sudah menyimak videonya secara baik ya. Nah, sekarang sebutin nih yang kalian tahu provinsi apa aja sih yang ada di Indonesia, coba. Coba mau berapa aja bebas. Siapa yang mau? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Bu. Nah, pinter, hebat ya. Coba ada lagi gak nih yang mau menambahkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia? Sulawesi, apa lagi? Kalimantan. Nah, pinter-pinter ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nah, sebelumnya nih Ibu ada kelompok. Masing-masing kelompoknya itu ada 5 orang. Boleh di next? Nah, coba kalian simak nih kelompoknya. Nama kalian ada di kelompok mana? Boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, setelah kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kalian coba lihat di Google Classroom kalian. Di situ ada materi-materi yang akan Ibu bagikan yang ada di LKPD tersebut. Nanti kalian simak ya di Google Classroom-nya. Sekarang Ibu akan membacakan petunjuk pengerjaan LKPD yang kalian akan kerjakan bersama kelompok kalian. Yang pertama, bacalah LKPD dengan seksama, lakukan diskusi dengan teman sekelompok untuk menjawab setiap permasalahan yang tercantum pada
LKPD yang Ibu berikan. Terus tuliskan jawaban dengan jelas dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Paham? Bagus. Nah, nanti kalian akan mengerjakan kegiatan 1. Di situ ada 2 gambar. Perhatikan kedua gambar di atas dan diskusikan bersama teman kelompok kalian gambar tersebut bersama teman sekelompoknya. Lalu jelaskan perbedaan kedua gambar tersebut dan jelaskan perubahan wilayah provinsi di Indonesia setelah kemerdekaan. Paham anak-anak? Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit dari sekarang. Boleh ya, jika ada kesulitan, boleh bertanya kepada Ibu. Boleh dari sekarang ya anak-anak, mengerjakannya tidak boleh ribut ya. Bagus. Semangat. Nah, pembelajaran selanjutnya nih akan dilanjutkan oleh Ibu Dias. Baik anak-anak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silahkan didiskusikan ya tadi LKPD di kegiatan 1-nya bersama rekan kelompoknya. Anak-anak, apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Nah, karena tadi sudah mengerjakan LKPD di kegiatan 1, tadi sudah didiskusikan jawabannya juga. Nah, sekarang coba paparkan hasil diskusi kalian. Boleh oleh perwakilan kelompoknya. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Ya, sok boleh kelompok 2. Awal di Indonesia tahun 1945 pada saat kemerdekaan provinsi di Indonesia hanya 8 itu provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, atau Nusa kemerdekaan provinsi di Indonesia mengalami perubahan tahun 1950 bertambah menjadi 15. Menjadi 22. 1967 menjadi 27.
menjadi 22 menjadi 37. 3 provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Udah Ibu. Baik, terima kasih Sophie dan Rani sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi tadi itu digambar, ada 2 gambar ya. Ada yang di kanan itu provinsi awal di Indonesia pada tahun 1945, dan yang gambar di kanan itu provinsi Indonesia pada saat ini. Jadi dari awal sampai sekarang saat ini Indonesia itu mengalami banyak perubahan atau pemekaran provinsi. Jadi pas awal kemerdekaan itu tadi disebutkan ya bahwa provinsinya ada 8. Nah sekarang setelah kemerdekaan banyak provinsi yang dimekarkan atau ditambahkan. Jadi hingga saat ini negara Indonesia memiliki 37 provinsi, di mana ada 3 provinsi baru di tahun ini, yaitu tadi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Bagus, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, di LKPD tadi di kegiatan 1 itu kalian sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, nanti di LKPD yang kegiatan kedua tadi sudah menyimak video bersama Ibu Salsa ya. Nah, di situ ada tugasnya, kalian nanti membuat peta pemikiran atau mind mapping bersama kelompoknya. Nah, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Anissa. Silahkan Ibu Anissa. Baik, oke anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa ya? Apa yang telah diajarkan oleh Ibu Dias dan Ibu Salsa? Boleh disimpulkan? Ya, ada yang menjawab? Boleh acungkan tangan atau raise hand ya. Belajar korespondensi. Ya, betul. Tadi kita sudah mempelajari perubahan wilayah provinsi di Indonesia, yang mana pada tahun 1945 Indonesia memiliki 8 provinsi, dan pada masa sekarang Indonesia memiliki 34 provinsi. Nah, untuk mengetahui apakah kalian memahami materi yang telah diajarkan oleh Ibu Salsa dan Ibu Dias, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan yang ada di link di form yang Ibu kirimkan di pesan ya, boleh dilihat dan boleh dikerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Selamat mengerjakan. Apakah sudah beres? Oke, baik. Oke, Ibu akan bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Oke, baik. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai materi perubahan wilayah ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau bertingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.